جينا نعظكم بالإيتم نسألكم ليس ما في عنا ليات Di bawah. Di bawah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai dan kita hormati guru kita Bapak Ustadz Hadli Ramadian SE. Yang saya hormati para pengurus DKM Masjid Nur Hidayah. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah sekalian. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat bisa hadir untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan insya Allah mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Sebagaimana biasa pada pagi hari di hari Selasa kita adakan kajian yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan datang kita, duduknya kita di majelis ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keistiqomahan untuk menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bibarfati al-Fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, untuk saatnya mari kita ikuti kajian pada pagi hari ini. Untuk itu waktu kami persilakan. Tafadhol. Syukran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa juhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana bi butul arifin, amin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul mu'minin. Wa ila hadratin nabi bi barakatihi wa bi mu'jizatihi wa bi syafaatihi bil barakah wal karamah. Syukrina muslimin syaikhullah mubarak wa Muhammad Syekhina al-karam syaikhul syahib wa fatajil arifin wa jami' awliya ilahi bi hadhihi al-karimah bi hadhihi al-bilad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bapak dan saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pengurus DKM Masjid Nurul Hidayah, semoga senantiasa terlimpah berkah, karamah, istiqamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Para bapak, kajian tentang wudhu tuntas kita bahas. Kita masuk kemudian kajian fikih taharah bab tayamum. Bab tayamum ya. Tayamum secara etimologis atau secara harfiah berarti sengaja menuju atau berniat untuk. Tayamum secara lughah ya, secara harfiah. Secara terminologis atau secara ma'nawiyah adalah tata cara pembersihan diri menggunakan debu atau tanah sebagai mengganti air untuk mencapai kondisi suci atau taharah sebelum beribadah. Sekali lagi, tayamum adalah tata cara pembersihan diri menggunakan debu atau tanah sebagai pengganti air untuk mencapai kondisi suci sebelum beribadah. Jadi dengan ini kita menjadi lebih paham bahwa ternyata suci itu nggak mesti kelihatan bersih. Bahkan suci itu dengan kotoran, dengan debu. Ya, sampai ada nyanyinya tuh ya, suci dalam debu. Oke, secara fungsi adalah pengganti wudhu, bahkan mandi janabah sekaligus. Dan itu terjadi pada saat air tidak ditemukan atau pada kondisi-kondisi lainnya. Sudah sangat mafhum ketika kondisi air tidak ada, maka tayamum menjadi pengganti wudhu. Terutama adalah di kawasan yang sangat kering, di kawasan yang tidak ada air atau krisis air atau air sedikit. Kalau di Kosambi air banyak ya. Nah, alhamdulillah, apalagi semalam hujan dari kemarin ya, dari zuhur gitu. Tapi juga terjadi pada kondisi-kondisi lainnya seperti dalam keadaan sakit. Nah, dalam keadaan sakit ini ada yang mereka dirawat di rumah sakit atau di rumah yang anggota tubuhnya nggak boleh terkena air. Nah, ini bisa diganti dengan tayamum. Maka bila ada seseorang yang terkena janabah, tidak perlu bergulingan di atas tanah, melainkan cukup baginya untuk bertayamum saja. Ya, mentang-mentang pengganti air gitu ya. Lalu kemudian supaya rata kepada seluruh tubuh, pemahamannya guling-guling. Itu keliru ya. Cukup dengan tayamum saja. Tapi jangan disengaja-sengajain. Gitu. Fisik lagi nggak bagus, nggak bisa kena air, kemudian libido tinggi misalkan. Lalu kemudian dia berhubungan badan dengan istrinya, keluarlah mani. Nah, kemudian dia ganti dengan tayamum. Gitu. Nah, ya, pokoknya kondisi tertentunya ini kondisi tertentu yang sesuai dengan syariat. Karena tayamum bisa menggantikan dua hal sekaligus, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Oke. Dasarnya apa? Dasarnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara
hatta ta'lamu ma taqulun. Ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Wala junuban illa abiri sabili hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiba. Ya, jangan pula hampir masjid sedangkan kamu dalam keadaan junub terkecuali sekadar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam keadaan musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum aw aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci, sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Al-Quran surah An-Nisa ayat 43. Jadi ya dasar ya, ini ada prasyaratnya. Falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiba. Ya, ini menjadi dasar. Kalau nggak ketemu air maka bertayamumlah dengan debu yang suci, dengan tanah yang suci. Kalau di negeri yang tandus mudah menemukan debu atau tanah yang suci. Ya. Kalau di tanah yang tropis seperti ini di negeri kita agak sulit. Karenanya kemudian ijtihad ulama ya menyatakan bahwa bahkan dinding-dinding kalian, dinding-dinding gedung-gedung kalian itu pun terhitung adalah sa'idan thayyibah. Maka cara bertayamum dengan cara menempelkan permukaan tangan kita kepada dinding di rumah-rumah kita. Itu ya. Atau bahkan dinding kalau kita lagi duduk di pesawat adalah dinding jok belakang penumpang di depan kita. Itu menjadi cara untuk mencari debunya. An Abi Umamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ju'ilat al-ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahura fa inna ma adrakat rajulan min ummati as-salah fa indahu masjiduhu wa indahu tahuruhu. Nah, rawahu Ahmad. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah dijadikan tanah seluruhnya untukku dan umatku sebagai masjid, wa tahura dan pensuci. Wa tahura ini pensuci. Dimanapun sholat menemukan seseorang dari umatku, maka dia punya masjid dan media untuk bersuci. Itu ya, ini yang menjadi dasar. Kenapa kemudian dinding-dinding masjid, dinding-dinding rumah kita, ya, selain ruangannya bisa dijadikan tempat bersujud, juga dinding-dindingnya menjadi media ketika kita tak menemukan air untuk
menjadi bahan debunya itu untuk menjadi bahan bersuci, gitu ya. Dan keistimewaannya tayamum ini khusus untuk milik umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalam agama samawi lainnya nggak pernah Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan tayamum. Jadi tayamum adalah salah satu ciri agama Islam yang unik dan tidak bisa ditemukan bandingannya dalam agama yang lain. Wabil khusus Nasrani dan Yahudi. Hadis yang lain, an Abi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma anna nabiyya qala u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli nusirtu birru'bi masirata syahri. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang nabi sebelumku. Nusirtu birru'bi masirata syahri, aku ditolong dengan dimasukkan rasa takut sebulan sebelumnya. Waju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran, dijadikan tanah sebagai masjid dan media bersuci. Ayyuma rajulin adrakathu as-salatu falyusalli, sehingga dimanapun waktu salat menemukan seseorang, dia bisa melakukannya, artinya melakukan salat dan juga melakukan untuk bersuci. Itu ya, ini yang menjadi dasar bahwa keunikan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Jadi kalau antum nggak ketemu masjid, mau sholat, antum bisa gelar sajadah di pinggir jalan raya, atau di tengah hutan, atau di atas gunung, itu ya. Bahkan maaf, kondisi-kondisi tertentu dan sangat daruroh, ada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di tempat luar, bekerja di luar yang tidak beragama Islam. Sementara di rumahnya kalau misalkan dia melakukan sholat dilarang oleh majikannya, sampai kemudian dia harus sholat di ruangan toilet. Iya, ruangan yang bersih tapinya. Karena biasanya di luar negeri itu toiletnya toilet kering. Nah itu dalam keadaan darurat. Sampai segitunya, Pak. Menghindari penyiksaan dari orang yang tidak suka dengan agama Islam. Itu masih ada, Pak. Islam tuh di beberapa tempat ada yang masih dibully keberadaannya. Maaf nih, lagi viral kemarin. Islamofobia itu masih terjadi di beberapa tempat. Berita besar di India. Itu India masih nyerang umat muslim. Nah ini ya, hal seperti itu masih terjadi. Apa hal yang membolehkan harus bertayamum? Pertama, tidak adanya air. Dalam kondisi tidak ada air untuk berwudu atau mandi, seseorang bisa melakukan tayamum dengan tanah. Namun ketiadaan air itu harus dipastikan terlebih dahulu dengan cara mengusahakannya, baik dengan cara mencarinya atau membelinya. Sepanjang masih ketemu air dan dalam keadaan sehat, siapapun yang ada dalam hari itu waktu sholat, ya, kecuali yang sakit ya, maka harus dicari dulu airnya. Di Indonesia masih ada pawagiran, Kosambi.
Maka larilah ke pawagiran kalau memang lagi nggak ada air di rumahnya, ada air kemasan. Ya. Tapi kalau sama sekali nggak pernah, nggak ketemu air, maka dibolehkan untuk bertayamum. Ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umran bin Husain. An Umran bin Husain qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kami pernah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Fa shalla bin nasi fa idza huwa bi rajulin mu'tazilin. Beliau lalu sholat bersama orang-orang. Tiba-tiba ada seseorang yang memencilkan diri, nggak ikut sholat. Ditanya, faqala ma mana'aka an tusalli? Apa yang menghalangimu sholat? Qala asobatni janabatu walama. Aku kena janabah, nggak ketemu air. Qala alaika bis-sa'idi fa innahu yakfik. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, gunakanlah tanah untuk tayamum dan itu sudah cukup. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak jalur. Ya. Termaktub dalam kitab Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Jadi ini yang menjadi dasar kalau memang nggak ketemu air, sementara kita lagi dalam keadaan hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil ataupun hadas besar, maka gunakanlah tayamum. Gimana kalau nggak ketemu airnya, jangka waktunya lama? Nah, ini dia kebolehannya bertayamum meskipun dalam jangka waktu yang lama dan terus menerus. An Abi Dzar qala inna sa'ida tahurun liman lam yajid al-ma asru atau asyra sinin. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanah itu mensucikan bagi orang yang tidak mendapatkan air meski nggak ketemu air selama 10 tahun. 10 tahun. Nggak 10 hari aja, 10 tahun. Kayak di Gaza sekarang krisis air, Pak. Karena sumber airnya di stop, ya. Pasokan airnya di stop. Hujan pun tak kunjung datang. Wah, Masya Allah, lengkap penderitaan orang Gaza ya, Pak ya. Kita di sini mudah sekali mendapatkan air, mendapatkan macam-macam makan enak gitu ya. Alhamdulillah, betul Pak. Tapi di sana, di Gaza sana, Allahu Akbar. Nah, itulah krisis kemanusiaan, Pak. Ya, kalau nggak ada tergerak kolbu kita terhadap penderitaan orang-orang di Gaza, dipertanyakan keimanannya. Itu. Tapi ngirim bantuan juga susah sekarang ya, masih susah. Yang kedua, kebolehan kita bertayamum karena sakit. Bila seseorang terkena penyakit yang membuatnya tidak boleh terkena air, baik sakit dalam bentuk luka ataupun jenis penyakit lainnya, tidak boleh terkena air itu karena khawatir akan semakin parah sakitnya atau terlambat kesembuhannya oleh sebab air itu, baik atas dasar pengalaman pribadi maupun atas nasihat dari dokter atau ahli dalam masalah penyakit itu, maka pada saat itu boleh baginya untuk bertayamum. Nah, ya, ini menjadi dasar kedua ketika kita dalam keadaan sakit maka boleh bertayamum. Dan karenanya umat harus diajarkan cara bertayamumnya ini supaya dia paham. Itu ya.
Ada waktu dulu tahun 2001 ayah saya sakit, dibawa ke rumah sakit karena sakitnya parah di rumah sakit Husada Jakarta Barat, Taman Sari. Mana? Sawah Besar ya? Sawah Besar. Ada dapat 3 hari di situ. Waktu itu belum ada BPJS dan segala macam, Pak. Ya, jadi saya jaminkan saya punya kartu apa disebutnya itu ya, kartu kredit lah istilahnya kayak gitu. Saya jaminkan itu, berapapun deposit yang harus dikeluarkan saya keluarkan. Kemudian ya lumayan dia nggak boleh kena air badannya kan. Akhirnya saya bilang, ayah tayamum saja kalau mau sholat. Ya, tentunya orang tua saya sama sholat itu nggak pernah tinggal gitu ya, alhamdulillah. Nggak cuek gitu, dia mau ke kamar mandi, ya udah tayamum aja, saya ajarin tayamum. 2001 itu, udah lama sekali ya, 20 tahun lebih. Dasarnya dari riwayat hadis ini. An Jabir qala kharajna fi safar fa asaba rajulan minna hajar fasajjahu fi ra'sihi. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami dalam perjalanan tiba-tiba salah seorang dari kami tertimpa batu dan pecah kepalanya. Masya Allah. Tumakhtalama fasa'ala ashabahu hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum. Namun ketika tidur dia mimpi basah. Masya Allah, udah sakit terus mimpi basah lagi. Lalu dia bertanya kepada temannya, apakah kalian membolehkan aku bertayamum? Faqalu, sahabat-sahabatnya sok tahu, dia nggak nanya dulu ke Rasul. Mana jidulaka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma'i faktasala famamat. Teman-temannya berkata, menjawab, kami nggak menemukan keringanan bagimu untuk bertayamum sebab kamu bisa mendapatkan air. Dan air banyak saat itu ya. Faktasala, dia mandi. Tapi setelah mandi meninggal dunia. Karena lukanya nggak boleh kena air. Falamma qaddimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhbaru bidzalik. Ketika kami sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal itu, qala, maka Rasulullah menjawab, qatalahumullah. Beliau bersabda, mereka telah membunuhnya. Semoga Allah memerangi mereka. Maksudnya teman-temannya ini, gara-gara nasihat teman-temannya ini gitu. Jadi mereka seakan-akan telah membunuh orang ini gara-gara itu, gara-gara nasihat tidak berilmu itu. Maka kata Rasulullah, saking sedihnya beliau menjawab, qatalahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membunuh mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memerangi mereka. Wa yasiba ala jurhihi khirqatan. Mengapa tidak bertanya dulu? Ya. Sorry. Fa inna masifa'u al-ayyiz su'al. Kenapa enggak bertanya dulu? Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa enggak bertanya dulu kalau enggak tahu? Fa inna shifa'ul ghayyi as-su'al. Sesungguhnya obat kebodohan itu adalah bertanya. Maka kalau enggak tahu nanya, itu istilahnya kayak begitulah. Ya. Orang bodoh itu kalau dirinya nggak tahu dia nggak bertanya, nanya aja. Kalau nggak tahu mah. Innama kana yakfihi ayyatamamma. Cukuplah baginya untuk tayamum wa ya'siba ala jurhihi khirqan. Dia membalut lukanya dengan kain. Sumayamsahu 'alaiha wa yaghsila sa'iri jasadi. Ya, balut lukanya dengan kain lalu seka dan basuh seluruh tubuhnya.
Gitu caranya. Ya. Jangan kemudian diguyur. Ya, itu sama saja membunuh. Paham, Pak? Ya, jadi kalau dalam keadaan sakit jangan terlalu memberatkan yang sakit. Beri advice, beri nasihat yang memudahkan. Karena fikih itu tidak memberatkan sejatinya. Memudahkan, cari jalan yang termudah. Ya. Banyak kasus fikih yang kemudian ketika menemui hal-hal yang rumit ada kompromi di situ, ya. Contoh kurban. Ketika kurban harus dengan sapi di tanah Jawa, khususnya di kawasan Jawa Tengah, wabil khusus di kawasan Kudus, ganti sama kebo. Khawatir melukai perasaan kaum Hindu yang masih menghormati binatang sapi. Itu kan sesuatu yang rumit kalau kita tetap melakukannya, karena nanti akan ada konflik horizontal. Ada kompromi lalu kemudian berjihad. Berijtihad, maaf maksud saya. Termasuk zakat dengan beras. Di Arab nggak ada beras. Zaman itu dulu ya. Baru adanya gandum. Maka di Arab itu zakatnya dengan gandum atau dengan korma. Karena makanan keseharian mereka adalah roti dan buah kurma. Zakatnya dengan itu. Datang ke Indonesia, datang ke Asia Tenggara. Bagaimana media zakat, khususnya zakatul fitri atau zakat fitrah? Ya, pakai makanan pokok. Makanan pokok kita apa? Beras, ya beras. Kalau dulu mungkin sagu, ya. Ngomong-ngomong tentang beras, menurut sejarah dulu mah orang Indonesia nggak makan beras, Pak. Itu makanannya sagu. Sagu. Mungkin juga jagung. Iya, tapi ke sini juga katanya sih, ya kalau zaman dulu sebelum adanya beras itu kan didatangkan oleh kaum Portugis ke Indonesia. Hah? Iya, itu. Makanya kemudian dalam bahasa Jawa makanan itu adalah apa? Panganan itu apa? Sego. Dari kata sagu. Sagu sego. Wallahu a'lam. Harus kajian lagi dengan sejarahnya ya. Saya bukan ahli sejarah. Kebolehan yang ketiga adalah suhu sangat dingin. Dalam kondisi yang teramat dingin dan menusuk tulang, maka menyentuh air untuk berwudu adalah sebuah siksaan tersendiri. Bahkan bisa menimbulkan madarat yang tidak kecil. Maka bila seseorang tidak mampu untuk memanaskan air menjadi hangat walaupun dengan mengeluarkan uang, dia dibolehkan untuk bertayamum. Nah, kalau kondisi ini ada prasyarat-prasyarat tertentu, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Dinginnya dingin sangat. Kita kan nggak pernah, Pak, mengalami dingin itu minus 20 derajat. Tapi kalau teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tinggal di kawasan apa ya disebutnya, kalau mereka sangat dingin terus setiap harinya itu, kawasan kutub. Udah mau dingin, kemudian dia orang Islam kebetulan ya, harus berwudu. Wah, itu sulit tuh, sesuatu yang sulit. Maka dalam keadaan seperti itu dibolehkan untuk bertayamum. Tapi kalau dingin kayak sekarang nih, disebut dengan cuaca berdiding gitu ya,
ini karena akibat angin yang bertiup dari Australia ke Pulau Jawa, maka kalau malam-malam sampai dengan subuh nih kita kedinginan. Nah, ini masih bisa kita berwudu Pak, nggak terlalu dingin. Ya, dingin di kita apa di mana sih Pak paling dingin Pak? Dieng ya, Bromo ya, dingin banget itu. Iya, segitu pun orang masih bisa berwudu ya, masih bisa. Atau panaskan dengan air hangat, jadikan air hangat, itu masih bisa berwudu. Dalilnya dari mana? Nah, dari sini. An Amru bin As annahu lama bu'itsa fi Gurwah datis salasil qala. Dari Amru bin As bahwa ketika beliau diutus pada perang Datus Salasil, beliau berkata, talamtu fi lailah baridatin syadidatin al-bawl wasfaqtu innak tasaltu an ahlaka fatayammamtu thumma sallaitu bi ashabi salatus subhi. Aku mimpi basah pada malam yang sangat dingin. Aku yakin sekali bila mandi pastilah celaka, maka aku bertayamum dan salat subuh mengimami teman-temanku. Falamma qaddimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zakaru dzalikalah. Ketika kami tiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya yang bermakmum kepada Amr bin As dan ngelihat itu, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Amr bin As, "Ya Amr bin As, shallaita bi ashabika wa anta junub?" Ahai Amr bin As, apakah kamu mengimami salat dalam keadaan junub? Faqultu dzakartu qaulullah ta'ala wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Fatayamamtu tsumma shallaitu. Amr bin As terkenal tukang berkelit, Pak, maka jago politik dia. Makanya kemudian jadi juru bicaranya Muawiyah pada saat tahkim pada perang Siffin. Aku ingat firman Allah, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu. Maka aku tayamum dan kemudian sholat. Fatayamamtu tsumma sholaitu. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tertawa. Walam yakul syai'an, dan enggak berkata apa-apa. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Daruqutni. Ya. Jadi itu tukang berkelit dan tahu hukum juga itu. Kalau nggak tahu ilmunya maka dia nggak lakukan ini. Karena dia tahu ilmunya maka lakukan. Rasulullah SAW tidak melarangnya. Nah, jadi dalam keadaan dingin, ya, bapak-bapak khawatir terhadap badan bapak-bapak misalkan, ya, kemudian nggak wudu, dia tayamum, maka itu dibolehkan. Tayamumnya juga kalau misalkan dalam keadaan basah, debunya ada apa enggak ya? Itu pertanyaan dalam benak saya itu. Ketika dalam keadaan dingin, ya mudah-mudahan diselamatkan. Ada saja debu yang sucinya gitu ya. Yang keempat, airnya nggak terjangkau. Kondisi ini sebenarnya bukan tidak ada air. Air ada tapi tidak bisa dijangkau. Meskipun ada air, namun bila untuk mendapatkannya ada risiko lain yang menghalangi, maka itu pun termasuk yang membolehkan tayamum.
Misalnya takut bila dia pergi mendapatkan air, barang-barangnya jadi hilang. Atau resiko nyawa kalau harus mencarinya. Seperti air dalam jurang yang dalam, untuk mendapatkannya harus turun lewat tebing yang terjal dan berisiko pada nyawa. Atau bila ada musuh yang menghalangi antara dirinya dengan air, baik itu musuh dalam bentuk manusia ataupun hewan buas. Atau bila ada air di dalam sumur namun tidak punya alat untuk menaikkannya atau menaikkan air. Atau bila seseorang menjadi tawanan yang tidak diberi air kecuali hanya untuk minum. Ya, nah ini kondisi-kondisi tertentu ketika air susah terjangkau. Saya ingat dulu kawan saya waktu peristiwa tsunami di Aceh. Itu kan peristiwa pemberontakan gerakan Aceh Merdeka masih ada, Pak. Di tengah-tengah kita memberikan pertolongan, itu risiko untuk ditembaki oleh GAM itu ada. Makanya ketika para relawan akan membantu yang terkena korban tsunami itu tinggalnya di kem-kem pasukan tentara, sehingga ketika dia mau kemana-mana itu dikawal. Nah, kondisi kayak begini ini termasuk nih Pak, ketakutan. Airnya ada, terjangkau, tapi musuh selalu mengintai. Nah, dalam keadaan seperti ini, kalau bisa ada pengamanan dari pasukan, maka kita harus cari air kemudian kita berwudu. Tapi kalau tidak ada pengamanan, nah ini berbahaya. Resikonya kan kita menjadi mati. Itu. Nah, di dalam maqasidus syariah ada yang disebut dengan hifdzun nafs, menjaga diri, melindungi diri. Nah, ini merupakan maqasidus syariah, bagian daripada maqasidus syariah. Terakhir, kondisi dibolehkannya bertayamum karena air tidak cukup. Kondisi ini juga tidak mutlak ketiadaan air. Air sebenarnya ada namun jumlahnya tidak mencukupi sebab ada kepentingan lain yang jauh lebih harus didahulukan ketimbang untuk wudu. Misalnya untuk menyambung hidup dari kehausan yang sangat. Bahkan para ulama mengatakan meski untuk memberi minum seekor anjing yang kehausan, maka harus didahulukan memberi minum anjing, tidak perlu berwudu dengan air. Sebagai gantinya bisa melakukan tayamum dengan tanah yang suci. Itu ya, kondisional berarti. Terakhir, karena habis waktu, pas banget ya. Dalam kondisi ini air dalam jumlah yang cukup dan bisa terjangkau. Namun masalahnya adalah waktu sholat sudah hampir habis. Bila diusahakan untuk mendapatkan air diperkirakan akan kehilangan waktu sholat. Maka saat itu demi mengejar waktu sholat bolehlah bertayamum dengan tanah. Gitu ya. Nah ini kondisional juga ya. Oke. Saya rasa itu ya 6 hal yang membolehkan untuk kita bertayamum. Tadi apa saja Pak? Tidak ada air, susah air ya. Kemudian yang kedua, sakit. Kemudian yang ketiga, suhu sangat dingin. Yang keempat, air ada tapi tidak terjangkau. Yang kelima, air ada tapi enggak cukup. Yang keenam, habis waktu. Ada pertanyaan? Silakan Pak Haji Ramdhani lalu Pak Haji. Waalaikumsalam. Dalam keadaan normal kita dalam janabah ada 3 tahap. Yang pertama wudhu sebelum mandi junub. Yang kedua mandi dengan air. Yang ketiga wudhu lagi. Oke, 3 tahap. Tayamum bagaimana? Ya. Baik. Tayamum itu kalau kayak sekarang zaman disrupsi Pak. Disrupsi teknologi itu menghapus
perkara rukun dan sunnah ketika kita ada air. Gitu ya. Jadi menghapus semuanya. Jadi udah cukup dengan tayamum sekali, maka itu akan menjadi hadas besarnya menjadi hilang. Kalau tadi persyaratan yang 6 itu nggak terjadi, ya. Kalau persyaratan yang 6 itu semua terpenuhi, maka kita dalam keadaan seperti itu boleh bertayamum. Mandi junubnya itu. Iya, mandi junubnya dengan bertayamum. Ya. Jadi kan kalau kita ada air nih, kalau kita ada air dalam keadaan junub kan Rasulullah menyunahkan sebelum kita tidur kita wudhu, ya kan? Lalu kemudian ketika kita mau pada saat mandinya juga awali dengan berwudu, lalu mandi semua dideratakan dengan air, lalu kemudian wudhu lagi sunnahnya. Maka saya bilang kondisi kita punya air, kondisi kita nggak bisa menjangkau air, kering dan segala macam, ke semua rukun dan sunnah ketika kita mandi tayamum, mandi junub itu terhapuskan dengan bertayamum. Jadi nggak usah tayamum untuk wudu, tayamum untuk mandi junub, atau tayamum untuk wudu lagi setelah bermandi junub. Cukup sekali tayamumnya. Artinya pada saat junub cuma 2 anggota tubuh yang betul. Jadi nggak usah guling-gulingan juga Bapak. Ya, maka saya bilang itu menjadi kalau zaman sekarang namanya disrupsi. Ya, menghapus semua rukun dan sunnah ketika kita harus mandi besar, mandi junub, gitu ya. Cukup dengan tayamum. Enggak Pak Haji, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sederhana aja. Tayamum itu bisa nggak dipakai 2 waktu sholat? Oke. Iya. Baik. Sebagaimana diriwayatkan dan dijelaskan oleh para ulama, tayamum itu dilakukan untuk sekali ya, untuk sekali melaksanakan sholat. Gitu. Jadi nggak bisa tayamum hari ini kita sholat buat sholat zuhur lalu asar kita karena nggak batal lalu kita nggak tayamum lagi, ya. Maka tayamum untuk sekali pelaksanaan sholat, terutama sholat fardu, gitu. Ya, sholat fardu aja diutamakan. Jadi jangan tayamum untuk sholat sunnah, ya. Jangan tayamum untuk sholat duha misalkan, gitu. Ya, jadi kebolehan kita mengganti air dengan bertayamum itu kalau kita melaksanakan kegiatan ibadah yang fardu, ya. Kalau yang sunnah nggak ada air ya udah nggak usah sholat dulu sampai ditemukan air, atau ketika dalam keadaan sakit sampai kita sembuh, gitu ya. Jadi kita jangan terjebak oleh adat, oleh kebiasaan kita, karena kita terbiasa ibadah misalkan sholat sunnah, sementara badan kita kemudian nggak boleh kena air, maka kita kemudian tayamum untuk sholat sunnah kita. Bagusnya tayamumnya untuk sholat fardu dulu saja, gitu ya. Ada lagi? Pak ini dulu yang nunjuk duluan. Sorry. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kondisi tayamum ini dikerjakan dengan darurat. Yes. Lalu kedua saya tertarik dengan prakteknya. Oke. Misal saat kita berkendaraan di mobil, itu debu atau tanah yang dimaksud itu. Selama ini praktek saya suka ambil di atap mobil. Betul. Iya. Pakai sendiri itu. Iya, betul. Jadi karena untuk mencari debu yang suci di sekitaran kita agak sulit, ya, karena memang tanah kita tidak berpasir, ya, maka para ulama membolehkan kita berijtihad untuk menyapukan
tangan bagian dalam kita ke dinding di sekitaran tempat kita tinggal, termasuk adalah atap mobil, depan jok belakangnya kawan kita, itu. Jadi itu dibolehkan. Yes, termasuk di pesawat. Itu ya. Tapi kemudian sebenarnya itu bisa, pokoknya tadi tayamum itu kalau bisa gunakan untuk kegiatan ibadah yang fardu. Gitu ya. Oke. Silakan Pak Ustadz Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah sakit. Iya. Pernah operasi. Iya. Begitu selesai operasi, dipasanglah atau pandung itu. Yes. Tempat air sini. Betul. Nah, waktu habis operasi memang kita tidak ada gerakan selama 1 hari atau 2 hari. Oke. Ya. Oke, kalau itu kita Tayamum. alhamdulillah kita masih. Nah, pertanyaannya setelah pulang dari rumah sakit ada 1 bulan penuh kita memakai seorang kateter yang itu ada plastik buat pembuangan saluran air kencing. Nah, saya tidak terkendala dengan air karena saya sudah tidak merasakan diri tidak apa, tapi waktu saya sholat ada kantong Ada najis lah. itu di samping kita, itu bagaimana Ustaz? Baik. Kalau kita coba tidak mungkin sakit kan Yes. mati. Oke. Jadi ijtihad para ulama itu karena kita dalam keadaan sakit, ya, maka kantong urin, ya, kantong urin yang melekat pada tubuh kita itu diistilahkan atau diklasifikasikan masih menempel dalam tubuh kita. Maka sambil sholat, sambil membawa kantung kemih itu, bukan kantung kemih sih, kantung urin disebutnya. Kantong urin, maka dalam keadaan orang yang sedang sakit itu menjadi rukhsah. Ya, menjadi rukhsah. Sebab kalau dicopot sakitnya minta ampun. Apalagi kalau bisa menyebabkan menjadi kematian. Itu kan tidak, maqasidus syariahnya tidak terpenuhi, gitu. Hibdun nafsnya tidak terpenuhi, maka itu rukhsah, ya. Wallahu a'lam, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita salah, itu ya. Maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf, insya Allah. Baik, itu terakhir, tidak ada lagi, cukup ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk mampu dan mudah melaksanakan ibadah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat bil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yakuthu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fa sayutihi ajran azim. Ya Allah ya Rabbana Allah, anta sami' anta basir anta syahidun alaina. Kau maha mendengar, kau maha menyaksikan, kau maha melihat. Kami semua yang berkumpul di pagi hari ini tidak lain mengharapkan ridha dan rahmat-Mu ya Allah. Bimbinglah kami untuk selalu istiqomah dalam ibadah, terutama menjadi bekal kami untuk menghadap Engkau nanti ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah sekalian, alhamdulillah kita sudah mengikuti pengajian hari ini.
itu kita tutup lagi dengan jadi Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.